Assalamualaikum, halo teman-teman semua, apa kabar? Jumpa lagi nih dengan saya Oya Murfi yang mau cerita tentang kegiatan saya dan keluarga di saat liburan singkat kemarin ya. Jadi ini adalah video kelanjutan minggu lalu ya. Selepas kita sholat id, kita makan di restoran Yaman. Soalnya kan gak ada lontong sayur. Nah, selepas dari makan, kebetulan ini daerahnya itu kita masuk gak jauh dari pusat perbelanjaan yang ada di kota Paris. Kita jalan-jalan kaki sebentar karena tadi kan makannya termasuk makanan menu berat ya. Nasi pakai daging, ya harus banyak jalan juga. Lanjut dari sini kita mau coba naik bus jurusan ke Menara Eiffel. Kalau pengalaman saya selama jalan-jalan ini, kita memang menggunakan satu kartu namanya Navigo. Navigo itu bisa digunakan untuk bus, tramway, metro, dan kereta antar kota ya. Nah, kita sekarang udah sampai nih di Menara Eiffelnya. Cuman anak saya tertarik sama yang ini, seperti kayak apa ya, spring market begitu. Jadi kayak bazar, banyak barang-barang yang ditawarkan, makanan pun juga ada. Cuaca hari ini di musim semi ya, sangat mendukung meskipun kita harus pakai jaket karena ada angin, tapi ada matahari, jadi sejuk, adem, hangat juga. Oh ya, saya perhatikan di area bazar ini ternyata nggak hanya makanan yang berbau-bau barat ya, ada juga makanan Asia plus yang berlogo halal. Nah, sekarang kita naik kereta menuju rumah. Lanjut ke video jalan-jalan berikutnya. Ini adalah Museum Louvre, bisa juga disebut dengan Musée Louvre. Itu ada di kota Paris di arrondissement 1 ya, dengan logo piramid. Jadi museum ini adalah rumah beberapa karya seni yang paling berharga di dunia. Di dalam museum ini nih ada lukisan Mona Lisa karya Leonardo da Vinci. Saya pernah masuk ke dalam museum ini. Jadi karena saya udah pernah masuk ke dalam museum ini, kita menikmati suasana di dalamnya di luarnya aja ya. Saya ingat waktu saya berkunjung ke museum ini memakan waktu yang lama ya, karena museumnya sangat besar dan itu ada beberapa section. Jadi kita harus, kalau saya pribadi, saya lebih suka berkunjung ke museum itu di pagi hari. Ketika saya berada di tempat ini pun antriannya juga ya termasuk lumayan panjang. Piramida yang tadi kita lihat nih, itu menghiasi bagian luar adalah ikon dari museum ini. Jadi terdapat 3 pintu masuk untuk menuju museum ini. Salah satunya melalui piramida yang tadi, terus ada juga melalui pusat perbelanjaan Carrousel du Louvre dan Porte du Lion. Untuk pergi ke tempat ini ya, dari apartemen anak saya itu sangat mudah. Kita hanya cukup 1 kali naik metro. Kebetulan apartemen anak saya tidak jauh dari stasiun metro namanya Porte du Choisy. Dari situ kita ambil M7 dan kita turun di Palais Royal. Perjalanannya sih kurang lebih kemarin ya, nggak sampai setengah jam, mungkin 20 menit ada. Nah, kalau ini adalah Sungai Seine yang tidak jauh lokasinya dari Musée Louvre. Cerita sedikit ya tentang Sungai Seine. Jadi ini Sungai Seine ini adalah sungai utama yang di Prancis ya, bagian barat laut. Sungai ini menjadi salah satu jalur lalu lintas air komersial dan menjadi tempat tujuan wisata. Sayangnya saya nggak banyak memvideokannya. Jadi kalau di sungai itu banyak kayak kapal-kapal, perahu, bahkan ada juga restoran di dalam kapal yang di pinggir Sungai Seine. Ini kita ceritanya balik lagi melewati Musée Louvre karena kita mau ke satu tempat yang kita ingin tuju. Nah, ini tempatnya. Kita mau ke salah satu department store yang bisa dibilang terkemuka ya di Perancis, namanya Galeries Lafayette.
Sebenarnya nih tujuan kami ke sini, kami ingin naik ke atas gedung ini, ke rooftop, untuk menikmati pemandangan yang ada di kota Paris. Cuma sayangnya nih pas kita sampai di Galeri Lafayette, rooftopnya udah ditutup karena pengunjungnya memang dibatasi ya. Nah, karena waktunya sudah masuk azan maghrib, kita segera bergegas lagi. Ini kita ke area Place Monge. Kita pakai tetap Metro 7. Nah, di sini di Grand Mosque ini ada cerita sedikit nih. Saya lagi jalan sama anak saya, tiba-tiba saya ditegur dengan bapak-bapak yang ada di depan tadi. Tanya, Grand Mosque itu di mana? Ya, kebetulan ada suami saya, jadi suami saya bilang ikut kami aja. Kami juga mau sholat maghrib di sana. Nah, kalau kita masuk ke Grand Mosque, ini adalah pemandangan pertama yang kita lihat dari pintu masjid. Bisa dilihat arsitekturnya sih, ya menurut saya ini Maroko banget. Meskipun di dalam masjid ini jemaahnya itu perpaduan ya antara Tunisia, Maroko dan Aljazair. Kalau yang ini pagi-paginya karena gabut, saya dan suami saya kita mau jalan-jalan ke taman yang gak jauh dari tempat tinggal anak kami. Tetap pakai Metro 7 juga. Ya cuman satu stopan sih. Nah, di sini saya bisa melihat aneka bunga. Bahkan saya juga lihat ada beberapa bunga tulip ya. Tamannya sih nggak besar, tapi cukup nyaman lah. Di liburan singkat ini kita nggak terlalu sering keluar bertiga karena anak saya sedang berada dalam minggu tenang untuk persiapan masa ujian. Jadi lebih menghabiskan waktu untuk belajar di apartemen, dan kita sebagai orang tua ya maklum aja. Jadi nggak usah terlalu tergantung sama anak. Alhamdulillah sih bisa juga jalan-jalan berdua. Ke tempatnya juga yang penting lainnya ya masih Metro 7 tadi. Memang Metro 7 ini kalau mau jalan-jalan ke tempat ibaratnya untuk kota wisatanya ya, pusat wisatanya nggak terlalu jauh juga. Oh ya, kalau teman-teman nonton video saya sebelumnya, area taman ini nggak jauh dari tempat toko daging halal yang saya beli daging ya. Jadi ketika waktu itu saya sempat lihat, cuman karena bawa daging masa harus keliling taman. Ya saya pikir ya nantilah untuk beberapa hari kemudian. Kalau di video tempat ini kelihatannya sepi ya, nggak ada orang. Tapi sebenarnya ada sih, ada orangnya. Lebih banyak didominasi oleh pengunjung yang sudah berumur ya, untuk oma-oma dan opa-opa. Lebih banyak yang berjemur. Dan kalau ke area permainannya, ada beberapa anak yang sedang bermain dan diawasi oleh orang tua mereka. Berada di taman ini menurut saya ya bikin suasana hati saya lebih rileks. Belum lagi sinar matahari yang hangat. Jadi ikutan berjemur deh sama oma opa sambil memandangi bunga-bunga yang cantik. Oh ya, karena lihat warna kuning, ada nggak teman-teman yang suka warna kuning? Ternyata orang yang menyukai warna kuning itu sifatnya cerdas dan energik. Dan ternyata warna kuning itu juga melambangkan sebuah kebahagiaan. Oh ya teman-teman, saat saya lagi ngulang hasil rekaman ini ya, saya baru suara saya bindeng ya. Kayaknya mau pilek nih, harusnya berjemur ya. Ya kalau taman ini deket, balik lagi deh ke taman ini. Tapi nggak bisa kan. Nah, kalau di video selanjutnya ini kita lagi berada di dalam stasiun metro. Nah, kita kembali ke lokasi yang ada di video awal. Jadi tempat ini nggak jauh dari kita makan di restoran nyaman ya. Dari logonya teman-teman tahu kan ini toko apa. Nah, kita duduk-duduk aja nih di pinggir jalan sambil menikmati sore. Bisa lihat-lihat juga sih keadaan sekitarnya. Di foto ini adalah antrian orang-orang yang ingin masuk ke toko Louis Vuitton. Jadi habis ngantri kita lihat lagi ada yang bawa tas belanjaan. Kalau
kita lihat ya, antriannya lumayan panjang loh untuk berbelanja di toko ini. Yang merah-merah tuh yang bergerak itu adalah bus untuk city tour ya. Kita juga pernah naik ini. Itu kan saat pertama kalinya. Jadi untuk kunjungan berikutnya cukup pelajari map dan jalur metro. Menikmati sore hari sambil memandangi orang-orang yang lewat di depan kami ya, berjalan lalu lalang, tapi saya nggak videoin. Gayanya oke-oke, sesuai karakter mereka. Suka aja liatnya, modis, tak dengan ciri khasnya sendiri. Nah, kita beralih ke video selanjutnya adalah video hari terakhir kami di Paris. Ini sebelum ke airport, masih naik M7, kita turun di area namanya Cadet. Kita mau makan di restoran Uighur. Uighur adalah salah satu suku di negara Cina ya, yang sukunya ini beragama Muslim. Dan pastinya restoran ini halal. Saat baca menunya nih, jauh dari bahasa Cina, malah menurut saya agak-agak Turki. Setelah ngintip di Google, iya, Uighur adalah kelompok etnis Muslim yang tersebar di Xinjiang dan merupakan keturunan Turki juga. Menu makanan pertama datang, ini seperti mie tumisnya ala mereka ya, dipakein sayuran dan daging sapi. Lalu menu kedua kita pesan ayam, ini rasanya unik loh, kayak kari ayam begitu tapi ada rendang-rendangnya gitu. Dan terakhir adalah kacang buncis pakai daging sapi. Setelah makan, kita naik metro lagi, lanjut naik tram menuju airport. Sekarang saya sudah berada di airport Orly. Ini kita turunnya di stasiun Orly 4, sedangkan untuk keberangkatan kita harus ke Orly 2. Tapi kita harus sholat dulu ya. Nah, alhamdulillah nih di airport Orly ini juga ada musolahnya ya, yang tadi teman-teman lihat. Saya nggak bisa terlalu lama videonya karena ada beberapa muslimah yang sedang menjalankan ibadah sholat. Nah, dari Orly 4 itu kita juga harus naik seperti tram, gratis ya untuk pengunjung, sambil melihat pemandangan. Jadi dari atas tuh kelihatan besar juga sih menurut saya airport Orly ini. By the way, ini apa ya bilangnya ya? Tram atau kereta antar stasiun ya? Bingung juga bilangnya. Ya pokoknya sejenis itu deh. Nah, kalau yang ini kita sudah berada di dalam ruang tunggu setelah proses check-in. Semuanya meskipun ya antriannya panjang itu teratur dan lancar. Tuh. Jadi kalau saya dan suami lebih memilih nggak apa deh datang lebih awal. Yang penting kita nggak keburu-buru dan bisa duduk dengan tenang sambil menunggu waktunya keberangkatan. View tempat duduknya juga bagus sih. Saya dari tadi bisa lihat nih pesawat bolak-balik. Untuk servis para petugas ya di bandara menurut saya sangat ramah dan membantu ya. Gak hanya untuk kami saja yang wisatawan, tetapi untuk warga negara mereka sendiri pun juga sama perlakuannya. Sopan, hangat, ya sangat membantu. Setelah menunggu dan mengantri, kita masuk pesawat deh. Alhamdulillah perjalanannya lancar, aman, dan menurut saya tenang ya, karena udaranya dan plus anginnya ya, kecepatannya itu tidak sekencang pada saat bulan Januari lalu ya. Bahkan kita juga sempat mengalami delay. Kalau untuk ketika tiba di Casablanca itu hiruk pikuk airportnya, karena waktu saat kita datang itu bersamaan dengan maskapai, terutama maskapai rombongan umroh dari Saudi ya. Kan banyak warga negara Maroko sama seperti warga negara Indonesia kalau lebaran tuh atau Ramadan ya, inginnya kan umrah. Jadi itu tadi antreannya sempat panjang, belum lagi dari turis-turis yang ingin menjelajah kota Maroko.
termasuk panjang antriannya. Alhamdulillah antriannya sih berjalan lancar dan terorganisir dengan baik. Gak terasa ya, kita sudah berada di ujung video. Oke teman-teman sekalian, saya sudahi dulu ya cerita saya. Semoga saya masih bisa berbagi cerita dengan teman-teman sekalian. Terima kasih ya sudah menonton video saya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum.